Kayak tim bola main bola lah. Kayak tim Sabar, tapi ku potong. Kalau kau bilang itu kayak bermain di bawah standar klub sepak bola, ya kan? Kau bilang gitu kan? Kau salah, aku bilang. Kenapa? Karena orang itu bermain sesuai standar mereka. Kok bisa? Ya kan Standar orang- mereka kan, bukan standar sepak bola kan. Pas. Nanti standar mereka cuma setinggi itu aja. Ya udah, berarti kan nggak salah mereka kan? Berarti nggak bisa improve lagi tuh orang itu. Kalau kau bilang pukul rata semua klub sepak bola, kau samakan juga sama yang main-main di Liga Tarkam itu. Kan beda kan? Iya. Semua klub itu ada standar masing-masing. Berarti MU ini standarnya setara Liga Tarkam. Bisa kok ngeladeni dia ya, tak apa yang dibilang dia lo padahal. Dia bilang Liga MU setara sama Liga Tarkam. Enggak Itu dapat aku poinnya. apa yang dibilangnya. Enggak. Oh, Ulang. Kau ngomong apa? Lupa. Gila kok. kan dia menjadwalnya kayak gitu. Biarin aja. Biarin aja. Jelas, Kau tengok kau. Kalian dua denda anjing ada yang bisa datang. Iya, itu dia mampus kok. Kau kemana minggu lalu? Sakit. Kurian aja pun tidur Makanya di jaga rumah. kesehatan. Kurian aja pun apa? Kayak mana? Aku kan baru kali ini kurian, kau kan memang badanmu kurian. Siapa? Kena komedi anak kelas SD kan? Siapa? Hah? Diam kau kan, monyet. Oh, minggu lalu kemana? Ya lo minggu lalu kemana sih, Bray? Ya, lu Lu lama banget gua nggak lihat lo, anjing. lu kemana sih minggu lalu? Gue Lu jangan anjing-anjingin gue. Lah, kita kan asik, Bre. Kita kan mamen. Bere denda kau. Tadi udah mulai belum? Kenapa denda? Pembahasan personal dibawa ke podcast. Jangan begitu lain kali ya, Tasya. Enggak ada denda-denda kan? Uang Enggak, kas berapa dia ya? dari Jumat kemarin bikin emosi sendiri. Enggak, ini podcast kan udah mulai ya lagi basa-basi. Kenapa bahas uang kas Iya, anjing? itu internal, gak bisa dikat. Susah. Iya. Kita ulang. Betul. Basa-basi yang pertama. Kok kemana kemarin? Yes, terlalu basa-basi, Mas. Oh, salah, ada problem. Problem apa? Kau baru sekali kerja, sekali ke podcast, udah hilang. Nggak kerja nggak sih? Nanti muncul ya? Iya, kediri sih. Muka jelek di situ. Udah jelek. Jadi selama ini yang ngetek kamera itu siapa? Kalau nggak aku. Apa minggu Itu lalu? nggak kerja. Minggu lalu kami nggak ada yang ngetek. Sampai amburadul. Makanya suara di podcast terakhir ya. Kau tanya masalahku apa tadi kan? Masalah kita kan nggak jauh beda bos dari keluarga. Masalah personal. Terlalu personal, Bang. Terlalu personal. Itu kan. Inilah dia sekarang Itu kan ya, itu kan ya. dia sekarang udah nge-gym nih. Iya. Udah biasa ngangkat besi dia sekarang. Tapi nggak bisa ngangkat Chelsea dari peringkat papan tengah. Bos Chelsea ini. Masa bisa ngangkat besi, ngangkat derajat Chelsea ya bisa. Bos Chelsea ini peringkat Fans 6. Tapi Chelsea Chelsea tahu. unbeaten bos, belum terkalah. Unbeaten. Tapi masih di peringkat 6. Di mana? Di mana yang Baru katanya? match loh. Di mana yang katanya the big four? Di mana yang katanya the big four? Ngapa sabar ngapa? Ngapa sabar? Baru 4 match juga, cedera juga semua pemain. Kau bilang nggak terkalahkan, udah 4 match. Emang nggak Tapi terkalahkan? Tapi kenapa masih di peringkat 6? Kan? Halo nggak terkalahkan Chelsea 2 kali menang, 2 kali seri bang. Nggak ada kalah. Ya, tapi di peringkat 6. Peringkat satu siapa? Jangan ditanya lah. Siapa? Liverpool the one and only. Ini di apa? The IPL. Reds. Apa? IPL. IPL lah. Jadi kau pikir kita bahas apa dari tadi? Superliga, Super League. Apa? Kau pikir Liga bahas apa? 1. Enggak. Aku sengaja mancing biar dia komedi tadi keluar. Jadi kau pikir kami bahas apa dari tadi? Liga Champion. Ya siapa yang mau ngelawak kocak? Liga Arab kayak bilang Liga Arab. Sorry lah. Lu kok kenapa bawa Arab kok rasis? Kok nggak tahu Liga Arab? Tahu? Nggak pernah belajar IPS kalau Liga Arab nggak tahu. Apa? Kok nggak pernah belajar IPS Liga Arab? Ada lupa ini IPS Liga Arab. Udah masuk Liga program Arab di situ. itu perkumpulan negara-negara Arab pemproduksi minyak. Iya, kalau itu tahu. Lah, jadi yang kau maksud tadi apa? Iya Liga Arab betul Anasar, Alia. Ada namanya Liga Arab. Bukan di sepak bola. Jadi itu Chelsea lah. Chelsea kenapa terakhir bisa imbang jalan Brentford? Apa kita bahas sekarang? Ada lagi yang lebih panas untuk kita bahas. Apa tuh? Apa tuh? Kuali. Panas sekali. Gerak.
Ini sumpah aku lebih ngefans sama tim ini daripada Chelsea. Apa? Wes. Manchester United Kenapa tuh? lawan Manchester City. Kenapa kamu kau mana? Teralih kan awak lah. Nah, kenapa? Manchester Oh iya, MU City. lawan Manchester City. Itu memang Wah, wonderful big match. So yummy. Nonton kau, Pol? Nonton. kau nonton. Ya, Nonton dah, lah. Tapi sebelum kita bahas, Manchester is red. aku baru mau opening, dipotong. Ada, sebelum kita bahas Derby Manchester, ada baiknya kita opening dulu, gaskan. Parkour. Kan Kenapa paku? Oh, bukan ya? Bukan ya, sorry ya. Soalnya kan biasanya aku masuk tuh di palkuis aja ya, baru satu episode sampai 2. Gak ada orang yang mau dengar cerita kau itu. Ya udah, nggak berapa. orang tuh udah nggak sabar nengok kita ngebahas tim yang paling Sabar. Buruan. Nanti kasih efek ya. Sabar. Balik lagi bersama kami di Bopal Podcast. Lanjut Pak. Gimana? MU City. Manchester is red. 3 Red 0. maksudnya. Lagi 3 0. Sekali lagi 3 0. Itu dia. Coba lagi sekali. 30 Bus. 0 Lagi baik sana. 3 Lagi 3 cek. Ini waktu udah 7 menit nih. Bangke. Serius. Sudah cepat. Jadi aku menang ini sama-sama Manchester dijumpakan. Kita tahu lah ya Manchester United yang saat ini klub kesayangan dan kebesaran kita semua sedang lagi gacor-gacornya ya. Gacor parah ya. Setan merah aing, gacor parah. Wajib. Jadi kira-kira Baltimore yang lebih berpengalaman masang siapa? Over kah under? Jangan nambah beban, Mas. Mas. Beban gitu, Mas. Over kah under? MU? MU lawan City. Over under? Ya. Aku ngeliat sebenarnya MU ini udah main bagus. Orang tuh MU pakai skema menyerang, tapi itu yang Skema? iya skema permainan menyerang. Sebenarnya gombrong gitu. Skena. Skena. Pakai tas ringback. Waduh. Jadi itu aku ngeliat MU ini sebenarnya dominan jadi laga ngelawan City kemarin, menguasai bola, terus menguasai permainan juga. Tapi itu mereka lupa, Amorim ini lupa kalau kita lawannya City. MU ini menguasai negara juga nggak? Kenapa gitu? Oh, kirain keluarga. Jauh kali sumpah. Itu nggak jauh. Itu Itu jadi. Oreo cok. Malah dilurus. Tadi aku juga. Itu ya nggak kedengeran loh. Jauh kali sumpah aku jauh kali itu. Jadi Bad mood gitu. Amorim ini sayang kali dia. Bukan sayang sih, Sayang kayak deh sama MU, makanya MU bisa menghasilkan hasil yang positif tadi malam ya. iya, Ambil. Harus ambil. Beda, sorry. Harus terima kasih sama Bang Ruben. Abang Papa. Short up untuk Ruben Onsu. Abang Awa, terima kasih atas kerja kerasnya sudah memberikan kami permainan yang menghibur, hasil yang menyenangkan bagi kami. Ruben Dias itu ya? Ruben Amorim. Ruben Pelatih Dias. MU namanya Ruben Amorim, Bang. Oh, Ruben Dias kan pemain bola kan? Ntar ini aku langsung ke taktik aja nih biar gak panjang-panjang, biar gak banyak kali kita ngomong. Ya, Pal, mending kita Yang langsung bahas nge-review aja, ya. pertandingannya ya kan. Dari kemarin yang dilihat Manchester City mendominasi pertandingannya. Kalau menurut aku MU yang mendominasi. Kenapa gitu? Tapi minusnya MU memang pakai formasi 3-4-3 kan. MU pakai formasi 3-4-3. Bahkan dominan menyerang dengan main pressing tinggi. Tapi itu sayangnya lini depan mereka nggak efektif. Meskipun mereka dominan nyerang, City yang nggak sedominan MU dalam penyerangan, tapi perbedaannya City ini lebih efektif dibanding MU kemarin. Sama satu lagi, MU ini ngelihat pas udah di depan gawang City, MU ini ngelihat sosok tinggi besar di sektor penjaga gawang City, Donnarumma. Karena memang Donnarumma kelas sekali kemarin mainnya. Save-nya, jangkauan tangannya memang Benar. udah pernah nengok Donnarumma main ya kayak gitu memang Ya, Donnarumma. udah pernah nengok Donnarumma main pas di final klub World Cup. Karena Chelsea main, karena Iya. kita Chelsea. Cuman kok nggak sejago yang tandingan kemarin pas di final klub World Cup?
ini mungkin itu karena dia udah nggak betah di PSG. Oh, nggak betah. Kan dia udah mau cabut, udah nggak masuk rencana Jose. Iya. Jose apa namanya? Jose Mourinho apa? Jose Luis Enriquez. Luis Enrique. Jadi itu kalau menurut aku kayak gitu sih dari pertandingannya kayak MU bisa mendominasi, MU bisa nyerang, bahkan beberapa kali peluangnya itu juga berbahaya ya, mengancam pertahanan City, tapi Berbahaya dari mana? ada beberapa peluang yang berbahaya Pal, kayak dua kali peluang dari Mbeumo yang tendangan volley. Oh, yang tangan volley Oh. yang terakhir yang di save sama Terus ada Donnarumma. juga yang heading tapi telat, yang telat heading, bolanya ke samping. Itu aku lupa siapa itu ya, yang shoot heading, aku lupa, sorry. Firman Tapi ada Utina. peluang itu. Oh, Firman Utina, anjir. Kenapa nggak BP? Ya gitu sih, kalau sepenglihatan aku sebenarnya MU udah main bagus, tapi ya itu bicara mental sih kalau ngelihat pertandingannya. Sama satu lagi kayak ya MU nih gak efektif aja gitu. Gimana Itu- itu kau bilang MU bermain bagus tapi MU nggak efektif? Sedangkan kita bisa bilang tim ini bermain bagus ketika dia bisa bermain dengan efektif, Itu bisa kemarin menjalankan arahan pelatihnya dengan baik. Kemarin itu gara-gara David Beckham nggak main. David Beckham udah tahun berapa anjing? Udah pensiun, udah punya Emang Beckham Inter dulu- Miami dia sekarang. Emang Beckham dulu mainnya di MU, sekarang Beckham mainnya di Persib. Beckham Putra. Ada itu. Ada lah, pemain timnas. Berarti yang David Beckham. Ponaan. Minggu lalu kita ngejokes kayak gitu di bawah lagi teman. Oh iya. Iya. Soalnya aku nggak nonton podcast ya. Kayak gini Pal. Rusak, Kayak rusak. gini coba. Siapa yang menonton podcast gabut nih gak jelas kayak gini? Apa pembahasannya apa? Ada dagingnya? Nggak ada. Jadi bagi kalian Justru jangan yang bikin gak ada daging orang kayak kau masuk di podcast ini anjing. Anjing bukan kayak anjing. Kalau kau Itu bilang sih. main bagus ya, MU nggak bagus-bagus ya, sumpah. Kalau menurut kau bagus Iya, lah di bawah dari- Sir Alex Ferguson dulu. Dulu kan, aduh Tapi bagus lah. Kita kan ada cerita zaman ya. kan kita nge-review pertandingan sekarang Pal, ya. aduh jangan terjebak di dimensi waktu tahun berapa kau hidup itu lah. Mending aku Kalau kau bilang penyerangan, efek Nanti dia penyerangan ditutup nyerang portal. terus. Sementara pas skema penyerangan ya, itu MU nggak ada pas nyerang dari sisi sayap itu nggak ada second line nih, bisa kalian tengok nanti. Secondary item. Second line itu nggak ada, jadi itu semua pemain tiga di depan tuh sebaris, nggak ada yang backup di belakangnya. Jadi pas Mbeumo bawa bola kan dia bingung nih. Kalau tiga pemain ini dikepung, nggak ada ruang buat di crossing. Dia nggak ada opsi lagi buat ngoper ke belakang. Makanya itu nggak bisa kita bilang bagus, apalagi kayak kemarin Ahmad Diallo. Aman ya ini. Kenapa dia tuh bisa kontrol terus shooting? Kenapa dia harus salto? Kenapa dia milih bicycle kick coba? Iya, kenapa dia juga lari ke Singapura lagi dicari-cari orang? Ahmad Saroni. Oh. Ya, begitu. Ahmad kuat Saroni. kuat Emang di ngomong. Singapura. Nggak dengar nanti. Nah, jadi gitu Pak, aku nggak bisa bilang MU bermain bagus. MU ini bermain yang benar-benar di bawah standar permainan sepak bola lah. Nggak kayak tim bola main bola lah. Tim Sabar, SSB. sabar, tapi ku potong. Kalau kau bilang itu kayak bermain di bawah standar klub sepak bola, ya kan? Kau bilang gitu kan? Kau salah, aku bilang. Kenapa? Karena orang tuh bermain sesuai standar mereka. Kok bisa? Ya, Standar karena- mereka kan, bukan standar sepak bola kan. Pas. Nanti standar mereka cuma setinggi itu aja. Ya udah, berarti kan nggak salah mereka kan? Berarti nggak bisa improve lagi tuh orang itu. Kalau kau bilang pukul rata semua klub sepak bola, kau samakan juga sama yang main-main di Liga Tarkam itu. Kan beda kan? Iya. Semua klub itu ada standar masing-masing. Berarti MU ini standarnya setara Liga Tarkam. Bisa kok ngeladeni dia ya, tak apa yang dibilang dia lo padahal. Dia bilang Liga MU setara sama Liga Tarkam. Enggak Itu dapat aku apa poinnya. yang dibilangnya. Enggak, Enggak, kok- ulang. Kau ngomong apa? Lupa. Enggak tahu dia anjir. Kau usah dilatih. yang setangkap aku Makanya ya. aku loading dari tadi anjir. Yang setangkap aku nih ya. Dia tuh bilang MU ini setara sama tim Liga Tarkam. Bukan itu. Maksud aku tuh gini, kayak dia bilang dia MU itu bermain di bawah standar sepak bola kan. Ibaratnya kan berarti kan rata-rata tim sepak bola kan. Dia main tuh di bawah standar orang itu semua kan. Ya tapi kan klub itu punya standar masing-masing. Mungkin ya itu standar mereka, SOP mereka. Ya, terus
Ya udah kok Nggak, bisa jadi gini komen. Pak, habis itu kan ya kau bilang kalau MU mainnya jelek. Ya secara aku ngelihatnya secara permainan MU main bagus karena menguasai permainan. Terbukti dengan penguasaan bola tinggi kan. Menguasai pertandingan Chelsea zaman Mauricio Sarri pun menguasai pertandingan. Enggak, kalau di yang tengah. aku lihat menguasai permainan itu sama aja bermain bagus kalau menurut aku. Tapi bedanya dia nggak efektif aja. Ada yang menguasai bola yang tidak efektif, ada yang menguasai bola tapi efektif. Contohnya yang kayak efektif kayak permainan Barca dulu menguasai bola, habis itu efektif juga di lini depan. Nah di MU ini kasusnya berbeda. Sama satu lagi gara-gara MU ini masang garis pertahanan terlalu tinggi. Ditambah lagi mereka ini nggak cocok rasa main dengan gaya main pressing tinggi ini. Sebenarnya Gaya main mereka tuh dengan nggak cocok memasang- main. Nggak cocok main, udah itu dia garis besar MU nggak cocok main, Jadi udah. MU cocoknya apa? Apa? Jadi MU Ya cocoknya nggak apa? tahu kayak nada tulang, aku ya bebas lah. Kenapa nada lama? Itu Kenapa NU. Oh iya. Kenapa kesana? Beda. Jadi aku lihat mereka ini nggak bisa memasang garis pertahanan tinggi, apalagi lawannya City kan. Terbukti Iya. dua gol di babak kedua itu murni kesalahan dari pemain belakang karena melakukan Kena kontra, pressing terlalu tinggi. Sorry, itu di gol yang ketiga sih. Yang di gol kedua itu justru kesalahan dari pemain belakangnya. Jadi kualitas pemain belakang MU ini atau memang belum cocok aja ya, atau memang kualitas pemain belakang yang jelek juga kan, nggak tahu nih. Tapi ku tengok kualitas pemain belakang ini nggak cocok sama sistem gaya main yang ditetapkan sama Amorim ini gitu. Main dengan 5 back tapi pressing tinggi. Ya, gimana ya, sistem permainannya bertahan tapi mereka main nyerang. Kau ngeliat gitu nggak sih? Ya kalau 3-4-3 itu Kok kenapa? Penuh memori. jadi MU ini nggak punya back sayap yang bisa mumpuni untuk menjalankan taktikal bermain 3-4-3, nggak kayak Chelsea dulu di zaman Antonio Conte kan. Itu punya Marcos Alonso sama Victor Moses yang bisa dengan benar-benar baik menjalankan 3-4-3 ini. Jadi mereka dua ini naik turun terus. Jadi stamina paling diperlukan lah di taktik 3-4-3. Sementara di MU mereka Patrick Dorgu sama Mas Rowi. Emang Mas Rowi permainannya bagus kali permainannya kemarin. Kalau dari Dorgu kita lihat malah nggak kelihatan siapa Dorgu. Sumpah aku jarang lihat Dorgu. Aku nggak tahu kerja dia ngapain kemarin, ngaduk semen, nggak tahu lah ya. Nggak terpikir aku, sumpah nggak kelihatan. Iya. Nah, Tapi- makanya itulah Pak. Nah, MU ini harus memiliki back sayap sih. back sayap yang cocok sama skema Amorim kan tentunya. Padahal Dorgu ini dibeli sama Amorim sendiri, tapi Dorgu permainannya masih kurang baik. Jadi kayak gitu Pak. Ya tapi kan bedanya sama Chelsea dulu, Chelsea punya back yang kuat di sektor belakang. Jadi orang itu pun main dengan 5 back, tapi main dengan pressing tinggi, dengan lini pertahanan tinggi, itu jadi bisa tertolong karena backnya kuat-kuat kan. Iya. Zaman Thiago Silva kan. Kalau back MU kuat, cuma entah kenapa sering blunder. 2 gol dari Erling Haaland itu berasal dari kesalahan pemain MU kan di sektor Lagi belakang. gol terakhir itu Heeh. transisi MU jelek parah ya. Itu murni kesalahan Maguire yang kesulitan menjaga Haaland. Jadi dia sampai salah passing kan. Iya. Malah kebalik sama Manchester City yang pertahanannya bener-bener solid tadi malam. Apalagi kedatangan kiper baru Gianluigi Donnarumma Itu itu dia, wonderful sosok debut. tinggi besar. Wonderful debut dari Donnarumma yang bisa nepis tendangan Mbeumo itu tendangan yang keras mengarah ke pojok juga, itu keren save-nya. Apalagi cuman satu-satunya peluang MU ya, peluang emas MU cuman itu ya satu-satunya. Bisa di-save sama Donnarumma. Menurutmu Donnarumma debutnya kemarin tuh gimana Pak? Donnarumma gila sih, kelas, memang berkelas, apalagi debut di derby Manchester dan betul-betul kiper ini udah kiper berpengalaman, jadi nggak perlu diragukan lagi kan kualitasnya. Mentalnya jelas-jelas Uh-uh. mental kiper kelas tinggi ya. Justru Debutnya aku- langsung big match loh, lawan rival di satu kota itu mental Dan yang tampil berbicara. bagus. Good. Justru aku ragu kalau misalnya MU mainkan Lemans kemarin itu mungkin skornya bisa lebih banyak ya, karena baru debut main di derby Manchester pasti Manchester, kesulitan betul. kan. Itu pressure-nya tinggi kali. Dan Donnarumma ini mainnya Tapi itulah Delicious. MU. Ya Ya, memang
udah masalah mental ya. Memang kayak orang tuh udah suka aja gitu bertengger dalam goa ya kan. Kayak ya kayak mana ya bilangnya? Aku Apa ya? Sebenarnya solusi buat MU ini apa sebenarnya? Ganti pelatih solusi buat MU biar bisa MU balik ke beberapa kali dicoba. gitu ya. Jadi apa coba? Batukmu kuat kali, cowok. Sumpah. Aku ada solusi buat MU. Apa? Jual Pokes. Itu jadi pendapatan baru. Udah Amorin. mana lagi? Zon? Amorin jual tela-tela. Gimana nggak tela-tela? Gimana nggak tela-tela? Solusinya apa coba biar MU ini bisa balik lagi ke performanya? Aku bingung kali sumpah sama MU. Terpikir aku lah. Pemain udah bagus-bagus. Trio depan itu udah paten ya kan kita bilang. Dibeli Matius Cunha, datangnya Mbuemo, datangnya lagi Benjamin Sesko, itu kurang apa lagi MU udah kedatangan 3 penyerang baru. Oh, apa lah? Apa kurangnya MU ini sebenarnya? Apa? Ya kurang bersyukur aja sebenarnya. Itu saking banyaknya kekurangan sampai bingung nyari yang mana Iya. lagi yang kurang ini. Gini aja lah. Semuanya kurang anjir. Aku ada sih kekurangan MU menurutku. Apa? Jangan nyeleneh. Gak jadi. Jadi Kurang- siapa salah satu kurang- yang bisa menyelamatkan MU ini? Aku cuma butuh jawaban itu aja. David Beckham, Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, sama Lionel Messi satu tim. Jadi pikiran. Liga Jompo. Jadi Jadi tim Jompo pikiran. anjir. Jadi pikiran. Satu ya, Sir Alex udah bawa tanah. Aduan. David Beckham udah sukses sama brandnya. Messi biar kalau dia main sama Inter Miami. Ronaldo itu udah selek sama MU. Iya, tahu. Jadi nggak ada Gara-gara yang siapa MU. sih itu namanya? Yang Di mata dia Ronaldo masih sebaya veteran Peto anjir. Masih bocah-bocah 17 tahun Iya. ya. Kayak itulah anak ini terjebak di dunia lama. Siapa Kau Pak? ini- Siapa? Siapa yang bisa menyelamatkan MU? aku tahu. Nggak bisa. Ada sih, Udah ada lah. sih. Enggak Nggak ada. ada, Pak. Ada sih satu. Ada satu. Siapa? Jangan ini kita satukan pemikiran, Pak. 1 2 3 jawab, Pak. Enggak, aku serius ini. Iya, serius. Enggak, kau yang bercanda. Enggak serius. Dan aku dulu ya. Nah, dari kau. Yang bisa menyelamatkan MU ini. MU ini harus dijual ke orang Arab. Jadi cuman orang-orang Arab yang bisa menyelamatkan MU secara finansial, merombak staff-staffnya dengan Emang MU miskin? belum miskin enggak juga, cuman Mana miskinan MU sama Barca? sabar aku cek dulu report tahunan MU nggak sampai jual rumput. tapi atapnya bocor. Iya, Atau siapa? atap MU. Ya tapi nggak sampai jual rumput karena walaupun bocor dia masih ada biaya untuk perbaiki rumputnya sama Nah. itunya. Kenapa kau nggak bandingin dua tim miskin sih anjir? Nah itu bedanya, tim Ya, miskin kan, yang enggak. gengsi sama tim miskin yang nggak gengsi. Barcelona itu nggak gengsi. Gengsi lah. Loh, dia jual rumput, dia kan merendahkan harga diri dia tuh, jual rumput lah, yang penting ada pemasukan nih. MU udah miskin, dia gengsi. Aku ini kan tim kaya, ngapain aku jual rumput, jual kursi. Itu namanya Kita ini tim mereka tuh berkelas. melihat ini ada chance untuk masih bisa bertahan. Nah, kau tahu Barca sampai minta sumbangan sama fans. Apa coba kayak gitu? MU sebenarnya udah kayak gitu, udah minta sumbangan, cuman dia malu gengsi. Itulah tadi Dia nggak perbedaan pernah- dia tim nggak- miskin nggak- gengsi sama nggak gengsi. Nggak ada. Pokoknya lebih miskin Barca. Ah, suka kau lah. Urusan gua sama Barca lah itu ya. Enggak, Nanti kocek aja Aku jual yang miskin, Barca. aku yang miskin. Udah Udah, aku yang miskin, aku yang miskin. memang. Aku yang miskin dah, lanjut. Capek Kayak aku gitu bahas-bahas juga. MU nih. Iya, Nggak siap-siap MU nih. Udah nggak tertolong lah yang kalau Kayak MU bakal dapatkan Guinness of World Record. tim dengan Guinness World of Record. Guinness World of Record. tim dengan apa tuh prestasinya? Puasa Gelar. piala IPL lebih lama daripada Liverpool. Liverpool 30 tahun, MU mungkin seabad. Jadi buat fans-fansnya MU sabar-sabar lah ya. Nah, Mungkin di cucu kalian nanti baru bisa Sabar, ngeliat MU juara. Atau apa berapa tahun? Dah, kok motong cuma mau nanya itu aja. Padahal bisa kau searching di Google dengan diam aja di situ kau bisa searching di Google. dia kemo. Apa kayak Kepo, Pao. Bodoh. Aku kemo. Kok kemo ya? Oke, next. Kering. Udah, capek aku bahas MU nggak. Siap-siap penyakit MU nih. Jadi kayak mana? Liverpool menang dramatis
1-0 lewat penalti Mohamed Salah ya. Udah Ya, susah-susah payah susah. bongkar parkiran apa tuh? Parkiran Parkiran mall. mall. Kalau kata Parkiran Apal mall ya, aja parkiran mall. Kayak mana ya? Pada akhirnya mental yang berbicara di laga kali ini. Karena Mental apa bayar wasit? Barca, Bapak Barca. Ibrahim. Mental apa bayar wasit? Kok ada penalti menit-menit Tidak terakhir? jelas. Siapa jawabannya yang bayar wasit? Liverpool. Artinya Liverpool bisa menang, masih berada di puncak klasemen. Tapi satu yang gue sayangkan, memang nggak bisa melihat debut Isak lah di pertandingan kemarin. Iya, Isak Tapi juga kami bugar ya. bisa melihat debut. Isa siapa? Isa siapa? Enggak jadi. Isa siapa tadi gua bilang? Enggak jadi. Bilang nggak? Enggak jadi. Pal pukul apa Pal? Biar bilang Pal. Mau gue bilang, Isa tadi gua bilang. bisa tangis. Bisa Newton, bisa Newton. Isa. Tapi itulah kami nggak bisa. Bentar ya. Aku sabar, aku potong lu. Apa itu? Apa itu? Ngomong aku anjing. Habis ini aku diam lagi 2 segmen, sumpah gue. Udah closing gua. Kau tanda-tanda kafir. Apa? Berkebun mata tuh. Ya itulah intinya Isak. Ada nih kan. Intinya Isak kami kecewa karena nggak bisa lihat debut Isak. Tapi yang debut justru malah Lihat enggak? jersey ketiga Liverpool malah debut di pertandingan kemarin. Bagus, jersey. Keren. Keren. Gimana? Mata aku nontonnya hampir sama kayak warna rumput. Warna hijau. Warna hijau. Hijaunya beda lah, hijau telur asin. Itu Ya biru. gini, Iya. Ih. Ini kan hijau telur asin. anjing. cosplay Buta warna gila. Cosplay Doraemon, bah. Ih. Liverpool tuh merah, kenapa jadi kayak Doraemon? Masih banyak lagi kartun yang warna merah loh. Cowok aku sakit dada, Nah, Sonic, cowok. sakit dadaku. Mulai merindu. Ya udah itulah. Aku tensi, dia Jamesy kau naik gila. Coba Berapa tensi lo? 2-1. Ih, rendahnya. 3-0. Artinya apa, Bang Messi? MU kalah 3-0. Masuk gua. Tadi kayak mana tadi? Masuk gua. Kan nggak pernah keluar. Apa? MU nggak pernah Keluar. keluar gua. Lahir aja dari gua. Kayak mana di Liverpool? Isa kayak mana tadi? Bisa tangis. Kalian kecewa Isa nggak main? Ya, kecewa lah Isak nggak bisa main, nggak debut. Mungkin nanti debutnya di laga berikutnya. Permainan udah oke, kami menguasai permainan, kami nyerang full habis-habisan meskipun pertahanan Burnley gila-gilaan ya. Gila, low block parah. Bikin kami kesulitan kemarin. Tapi pada akhirnya kami Arne Slot melakukan perubahan yang Arne Slot. Udah tahu aku arahnya kemana, udahlah. Gak usah dijokeskan itu. Nggak pragmatis. Dengan tiba-tiba memasukkan Frimpong dan Rio Ngumoha di menit-menit akhir, dan itu terbukti efektif. Frimpong justru membuat tendangan penalti lah untuk Liverpool dengan upaya crossingnya membentur back lawan, dan itulah jadi satu-satunya gol yang bikin kami bisa menang laga kemarin. Sama satu lagi yang aku sayangkan juga, Milos Kerkez kemarin cepat kali diganti. Jadi anjing terungan ya punya gawe, sumpah aku nanti kemarin dari tadi aku soalnya punya apa. Itulah jadi intinya. Milos Kerkez jadi ya agak kecewa sama fans Burnley sih, yang dikira dia diving padahal aku ngelihat tangan dari pemain belakang Burnley, dari back Burnley itu main. Izin bang, interupsi bang. Sabar dulu, aku selesai. Bentar. Itu yang dinosaurus ungu itu. Siapa? Dinosaurus Burnley. Bukan Burnley itu, bukan itu. Aku tahu Burnley. Aku nggak ngelut ya. Aku nggak pernah nonton dia berarti kartunnya. Orang nggak ada tontonan dulu, nggak ada TV. Kok bisa diam? Tidak. Aku janji. Ya itu, habis itu Kerkes kan kayak kena mental lah dia setelah setelah dianggap wasit melakukan diving. Habis itu dia setiap megang bola disorakin terus tuh sama fansnya Burnley, disorak-sorakin. Jadi nggak berapa lama kemudian baru diganti sama Andy Robertson di menit ke-30-an kalau nggak salah. Dan Andy Robertson juga masih kondisinya masih prima ya, masih bagus nih pemain, masih bisa dijadikan pemain utama sih ke depannya kalau menurut aku. Itu aja sih seputar Liverpool dan Burnley.
kami bisa menang dan kami masih berada di peringkat pertama. Gitu. Nah, ini aku aja ngomong sendiri, cabut dan aku dengar podcast sendiri. Ya ngomong apa? Lanjut kan. Kamu gak tahu. Aku disuruh diam loh. Kau juga diam anjing kalau kayak gitu modelannya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Terus ada Tottenham yang berhasil lagi mendapatkan hasil positif di laga keempat setelah kemarin positif Kok juga nggak habis membahas ngalahin Chelsea? Manchester City. Yuk membahas Chelsea nih. Terakhir aja. Bahas Madrid apa? Gak ada yang nonton. Tottenham berhasil clean sheet lagi, permainan yang baik lah. Aku rasa Tottenham ini nggak salah pilih pelatih sih, nggak salah mencet pelatih, nggak salah pilih pelatih juga. Ange emang setelah membawa Tottenham peringkat 20, 19, 18, 17 di season lalu, itu keputusan yang Tapi tepat ini juara Liga Eropa. ya MU-nya lawan dari final. Tottenham aja bisa ngalahin MU. Kemarinnya Grimsby bisa ngalahin MU. Apalagi Tottenham. Nah, jadi Tottenham nggak salah memecat Ange Postecoglou. Ends, ikuti. Ends, coba. Jadi Tottenham, Ikuti dulu. Ends, Ange, pos, Pos, C, T, go, Kok, glue. Lu, Ends pasti go glue. Ange Postecoglou. Gila, Facebookers. Jadi Tottenham ini nggak salah lah buat milih, Jadi Tottenham ini nggak salah buat mencat Ange Postecoglou. Susah kali itu belit. Gue mau Sabar dulu kau. Postecoglou ini lem. salah sih. Biasanya kan dia nyelotnya cuma kayak gitu. Salah sih. Nah, Glue. pemilihan yang tepat dikira juga Jackson untuk memilih Smith. Thomas Frank ya. Lebih Kita lihat Tottenham dalam 4 pertandingan awal di IPL bisa memenangi 3 pertandingan dan kalah 1 di game aja melawan Bournemouth, kalah 1-0. Ngeselin kali muka sih. Nah, Tottenham ini selama menang lawan Manchester City kemarin lawan Kasih siapa? tahu lah. Aku lupa. Itu Tottenham clean sheet di 3 pertandingan. Itu benar-benar kakiku kebas aja harus dilipat. benar-benar siapa yang bisa Kebas. Aku mau ngomongin sepatu. Udah. Para pecinta bola, penggemar bola, fans bola itu nggak ada yang expect Tottenham bakal sebaik ini permainan musim ini. Di peringkat 3 sekarang ya. Dia peringkat 3. 4 tandingan, 3 kali menang, 1 kali kalah, dan clean sheet di 3 game. Itu Tottenham bisa menjadi ancaman besar untuk di IPL musim ini. Iya. Bisa jadi ancaman besar lah buat Ah, iya. Liverpool, Iya. Chelsea, Musuh terlihat. Iya. untuk kayak mana aku ngomong? Kok ke-trigger, Bang? Aku berusaha fokus sama kau nih. Aku fokus cuma denger ya, aku ngomong. Dia fokus terlihat. Musuh terlihat. Lari. Kayak bangke ya, sumpah. Nah, jadi Sumpah, itu. episode lalu gak bikin ngeselin ya, anjing, sumpah lah. Jadi gitu, Tottenham bisa dipertimbangkan lagi untuk menjadi kontendernya IPL. Bartender. Kontender. Nah gitu Pak. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa, sumpah jadi lupa gue mau ngomong. Serius, saya ini bukan podcast bola, anjing kayak gini bangsat. Ih, ngapain stand di situ anjing? Ya kalau mau nyangkal aja, nggak usah stand lagi. Enggak, instan lagi. Caper, Cakep itu, jangan cakep kotor. caper kan. Malu aku sama jebret media, sama gerombolan yang kayak gini Nggak ada yang handstand lagi podcast. Yaudah, ya Sama Coach Justin. enggak. Sumpah aku enggak instan lagi, enggak instan. Udah cepat, biar nggak Dulu, makan durasi, dulu. biar nggak makan durasi, serius. Udah. Durasi, Cok. Tengok. Nah, tadi Tottenham yang udah menghasilkan hasil positif. Allahu Akbar. Pegang cakap gue, terakhir tag kita telanjangin. Aku pengen cakap aku, habis kok. Nanti dikat nggak di editan? Gak usah. Akhir tag, kau tengok. Lanjut, Pal. Aduh, luka. Udah amat. Iya, enggak. Sampai mana tadi? Balik. Nanti dia yang ngamuk loh. Dia yang ngamuk nanti, sumpah lu. Kamu buka, dia yang nyuruh. Capek.
Rame yang nyuruh, sumpah aku berdarah nih kalian tengoknya. Perjuangan kali syuting nih, kalian tahu. Dia kayak gitu biar ada bahan klip dia bodoh. Simak nih. Capek dan Iya. Biar masuk pasang efek-efek lucu lagi, langsung aja gitu natural gitu kan. Oke, kita next bahas tim London yang selalu peringkat 2 lah ya guys. Tim London yang warna merah. Yang meriam puntung itu. Ya mereka bisa menang lah 3-0 ya kan. Dengan Zubimendi nyetak 2 gol, Gyökeres nyetak 1 gol. Tapi itu kan uniknya nih ya. Semua striker-striker mahal Liga Inggris, semua striker-striker yang baru dibeli di tim-tim Liga Inggris itu udah pada nyetak gol semua ya kan. Oh iya, Walter Made Eh, dari Newcastle nih, udah nyetak gol. udah nyetak gol. Ekitike nyetak Udah nyetak 2 ya? gol ya. 2 gol. Joao Pedro nyetak 2 gol, 3 assist lagi. Gyökeres. Gyökeres 3 gol. Gol Pogba. Terus siapa lagi? Isak belum Isak. Bisa karena Yang belum main. kan Isak, yang belum Isak. Nah. Tadi yang jelek itu Isak ya kan? Iyalah. Bukan pemain MU. Oh, itu Bukan pemain MU yang namanya yang Benjamin katanya Sesko. calon striker calon top skor itu. Iya, bukan yang itu Bukan. jago. Itu jago, tunggu aja Jago. nanti. Tunggu aja masanya. Tunggu aja ntar lagi. Yang bodoh kan Isak. Nyetak iyalah. Bisa Belum main. berpengalaman. Ya berarti kan Sesko ini bodoh. Nah kita bahas tadi Zubimendi nyetak 2 gol. Iya. Emang kalau bicara gelandang Spanyol ya, hobi yang nyetak gol. Homeless. Gelandang. Gelandangan. Gelandangan. Kalau gelandang Itu kan gelandangan. midfielder. Gelandangan. Itu gelandangan anjing. Gelandang udah. Nah, kalau kita bicara gelandang-gelandang dari Spanyol nih, hobi yang nyetak gol ya. Zubimendi, apalagi sebelumnya Arsenal juga punya Mikel Merino yang pernah dipasang jadi striker ya kan, pas Pernah, ya. Arsenal krisis striker. Jadi itu sih ini yang sayap kanan itu Orat Mangun. Oh, ada banget. Nih. Orat Mangun. Kayak nggak perlu kasih sound effect jangkrik lah, udah ada jangkrik kan suaranya jangkrik. Oke. Pas lagi sayap kanan orang Mangun. Iya, terus Ada bacaan di situ sayap kanan. Pemain sayap. itulah terus. Itulah. Sampai mana jadi lupa bocok. Ini kotaknya. Ini. Sampai gelandang nyetak gol. Gelandang Spanyol. Oh, gelandang Spanyol. Karena setahu aku di Spanyol ini tugas striker itu cuma jadi pemantul. Jadi yang nyetak gol itu gelandangnya kayak dulu ada. Main dari lini kedua ya. Iya, ada Iniesta, Fabregas kan. Toni Kroos. Jerman. Gak salah lah main Liga Spanyol ya kan? Iya, betul kan? Betul lah. Apa Dia kan main di orang Liga Spanyol, orang Spanyol yang Iya. Dia juga yang- juga lama. Dia kalau udah 5 tahun dia main di Real Madrid. Kalau dinaturalisasi jadi Naturalisasi. warga negara bisa. Hmm. Kok nyerah Bal? udah lain pembahasan kau yang lain. Ya lanjut. Naturalisasi. Nextnya jadi harus bakalan ada laga big match katanya nih minggu ini, apa aja tuh Pan? Arsene Wenger. Ini nggak mau bahas Chelsea. Nggak usah lah. Gak usah lah. Nanti ya kalau menang kita bahas Chelsea ya. Jadi Chelsea kemarin lawan Brentford juga sama. Enzo Maresca lagi-lagi bereksperimen dengan kebiasaannya di musim lalu. Suka kali eksperimen memainkan Jorel Hato di sayap kiri, padahal Kurela sehat walafiat, tapi dimainkan Jorel Hato. Jorel Hato ini pemain muda yang mungkin kemarin dia belum beradaptasi ya. Dia pemain muda, belum bisa beradaptasi, mungkin mentalnya juga belum siap kali. Terus di sayap kanan dimainkan Fofana. Fofana dimainkan di sayap kanan. Aku nggak ngerti kenapa Fofana dimainkan di sayap kanan dari James sama Paulo Gusto. Aku nggak ngerti lah. Terus untuk di gelandang serangnya dimainkan Facundo Buonanotte. Sayap kiri ya Jamie Bino Gittens bermainnya masih kurang. Aku nggak ngerti kenapa masih kurang. Mungkin Gittens ya nggak tahu kita apa kesalahan dia, mungkin bisa dicoba Garnacho untuk di starting line up di di pertandingan berikutnya. Nah, Bal, udah siap bahas Chelsea? Loh. Chelsea Sabar ya. Sumpah aku dia jahat. Gak usah diladenin. Padahal dia tadi ngomong sendiri kan. Anjing, aku bahas Liverpool tadi kan gak ngeladeninnya aku berdua. Iya kan? Tapi kok jangan ngajak-ngajak. Kayak gitu kan ceritanya aku tersangka juga.
Jadi yang di awal tadi, Ini podcast lo kenapa berantem sih kalian? Udah lanjut lanjut. kalian dari awal kubu-kubuan tadi. Apa kubu-kubuannya? Aku salto sendiri, handstand sendiri. Ada kubuku Cuci nggak ada. baju sendiri. Jelek. Ya faktor juga Chelsea banyak ditinggalkan pemain yang kurang fit, Estevao. Stefanus. Baru. Padahal kok udah pede kemarin kan bisa menang lawan Brentford. Ya kita tahu lah Brazil kemarin mainkan uji coba di Bolivia. Stadion yang paling ekstrim di dunia dan ketinggian yang paling tinggi ya kayak prestasinya Chelsea. Yes. Klub World Cup. Sementara Joao Pedro itu juga belum fit, tapi dipaksa main. Joao Pedro sebelum pertandingan juga dia bilang ke Enzo Maresca, kalau Bang Enzo, kalau bisa jangan aku dimainkan dulu, aku capek kali nih. Kenapa dekku? Capek kali aku bang, baru main lawan Bolivia kemarin. Iya. Jauh kali Bolivia itu bang, di atas gunung stadionnya bang. Yang bayangkan tidak lah di badan itu. Apalagi Chelsea juga harus jumpa Munchen kan di pertandingan berikutnya. Iya. Liga Champions ya. Nggak champion, jadi nggak tahu kenapa Enzo Maresca tetap maksa mainkan Joao Pedro. Sebenarnya ya Chelsea walaupun tidak mainkan Joao Pedro masih bisa bersaing sih lawan Brentford. Jebut kesan apa? Aku dari tadi kok gitu-gitu aku ngeblank loh. Kali pun juga bakal main Liga Champions ya. Semoga bisa nengok Isak debut lah. Ya, amin. Oke, langsung aja bahas. Katanya minggu ini banyak big match besar ya. Ada big match lagi. Jumpa siapa? Coba Chelsea. Bentar, sabar. Bola itu kan bundar. Ya Bola kan? itu bundar tapi MU selalu di bawah. Iya, tapi kalau misalnya seandainya tiba-tiba Chelsea kalah lawan MU. Gila kok deh. Nggak mungkin lah Chelsea kalah. Ada Joao Pedro, Estevao. Joao Pedro 2 gol 3 assist. Sesko berapa gol? Edin Dzeko. Belum main Sesko. Sesko belum main. Udah ya? Belum main. Oh, kok nggak kelihatan, Pak? Oh, udah main. Nggak kelihatan soalnya. Berapa match? Oh, udah berapa match juga dia main? Iya. Nggak kelihatan. Man City yang kemarin starting. Oh, Nggak kelihatan ya? nggak kelihatan, Pak. Aduh, kayak mana nanti mau jumpa sama Sorry lah. Kupikir ya ini striker tajam, nggak mungkin lah dia nggak ada nyetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir. striker Rupanya, kupikir dia nggak main sama belum ada main. Rupanya dia main. striker tajam aja susah jeboli gawang Robert Sanchez, apalagi yang nggak tajam. Robert Sanchez. Teku Wisnu itu. Susah dijebol. Mirip lagi. Terbang-terbang. Bakal jumpa MU sama Chelsea. Iya, aku pegang MU sumpah. Nggak pegang Chelsea aku, nggak mau aku pegang Chelsea, pegang MU aku. Minggu depan kita review ngajak fans MU ya. Boleh. Boleh ya. Aku Kasihan kita selalu ngejelek-jelekin MU tapi Iya, nggak lah. nggak ada yang ngebela anjir. Aku pengen Kasihan. kali ngebahas nih fans MU. Wis. Ya udah itu. Nanti MU bakal lawan Chelsea. Kemudian ada yang lain katanya. Match apa lagi? Sama City lawan Arsenal ya. Isi Madrid aja juga lawan loh. City. Madrid kan juga main. Ya lawan siapa? Enggak big match. Di City City ya Arsenal. easy lah lawan Pertandingan Arsenal. menarik ya. Kayaknya aku lebih milih nonton City Arsenal deh. Pada Daripada- Chelsea MU. Soalnya Aku nggak mau nengok Sesko nyetak gol. Aku nggak mau nengok Sesko Oh, hat-trick. emang nanti main. Kayaknya. Eh, Kalau nggak dicadangin ya. Kau nonton siapa? percuma main pun kan nggak kelihatan. Chelsea MU ada MU Kau nonton siapa? Apa? Kau nonton siapa? Nonton Liverpool. Nonton Liverpool. Kalau aku nonton Bolpal. Jadi tetap saksikan Bolpal di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Udah kelas ya? Suka-suka hati bapak dia, Pak. Belum kelas sih guys. Udah lanjut. Itulah. Stres sekali aku yang kali ini. Nanti City lawan Arsenal. Ini PR kita nge-review 2 tim itulah, 2 match itu di minggu depannya. Sama Dua beberapa tim, 4 lah bang. Kan dua match, berarti kan 4 tim. Ya, 2 match 4 tidak salah. Iya, 2 match maksudku. Kau bilang 2 tim, Ya, tugas kita. ya, maaf aku salah. Karena kita preview Nggak dikit ulang lah. lagi. Seberapa besar sih chance-nya MU itu bisa menang lawan Chelsea? Seberapa? Keren gimana kali sumpah? Dari tadi. Kok kayak nyamuk anjing. Nyamuk apa anjing? Dua-dua lah. Sumpah kalau hari ini kalau lebih over pada minggu lalu. Apa? Lebih over kalau hari ini Ya, pada sampai minggu mengganggu. terakhir. Mending minggu terakhir, Cok. Minggu terakhir sama itu yang ngantuk. Oke, berarti kita sekarang preview MU lawan Chelsea sama City lawan Arsenal. Kalau kita bicara MU ya,
seberapa besar lah chance-nya buat MU bisa menang lawan Chelsea? Besar buat Chelsea bisa menang lawan MU. MU masih, ya aku pikir dengan trennya yang kayak sekarang bakalan susah sih buat dia, karena betul-betul tambah lagi Chelsea kan bakalan main nih di Liga Champions kan, itu pasti bakalan nambah kepercayaan diri mereka dan kebugaran mereka jauh lebih. Menurut aku itu sih, kalau pemain yang mainnya jauh lebih banyak sebelumnya, kebugarannya pasti terjaga karena fisik pasti panasnya itu jangka waktu yang lama. Cuman kan sisi negatifnya buat Chelsea, pemain-pemain Chelsea bisa cedera kan lawan Munchen nanti. Nah itu aku takutnya. Kenapa? Karena Joao Pedro juga belum 100% fit, Estevao juga cedera. Apalagi di sisi back juga Chelsea nggak ada Colwill kan sebagai jantung pertahanannya Chelsea. Betul. Nah jadi bingung lah nih. Kedalaman squad Chelsea ini sebenarnya belum merata. Jadinya. Sisi cadangan juga belum sebaik sama sisi pemain intinya. Karena seburuk-buruknya Chelsea tetap lebih baik Chelsea daripada MU. Itu mempengaruhi faktor psikologis juga. Karena dia main-main terus kan, aku takut nanti di pertandingan selanjutnya aku cuma drop. Secara nggak langsung dia mendoktrin tubuh itu nggak mampu gitu kan. Dan itu memberikan peluang besar untuk MU. Terus kalau Ini udah berapa jam kita podcast? Kayaknya baru ini aku suka gol lagi. Baru ini yang betul. iya betul. Coba ini sampai habis kita kok harus kayak gini ya. Pertahankan diri kayak gini ya. Baru kami suka nih. Cas lu. Suka kita tengok dia kayak gini. Oke, lanjut Pak. Oke, yang terakhir Arsenal City. Kalau aku bilang City bakal menang. Karena Arsenal Main di kandang siapa tuh? gak ada apa-apanya Arsenal. Main di kandang siapa? Mau di kandang Arsenal, kandang City. City bakal bantai-bantai Arsenal. Karena aku lihat City juga udah mulai balik lagi performanya dengan Haaland gila. 4 match udah 5 gol. Parah sih walaupun Marmos cedera ya. Arsenal Tapi bakal kalah sih kalau dari gue kayak bagus sih. Arsenal masih bagus mainnya. Arsenal masih bagus mainnya, cuman City kemungkinan kepercayaan dirinya pasti bakal nambah nih setelah menang lawan MU. Dan ya Arsenal siap-siap lah. Fans Arsenal siap-siap melihat tim yang kalian bangga-banggakan itu hancur minggu ini. Enggak, pertanyaan orang tuh mainnya di mana jadi kan? Yang tadi dia kan nanya kan, tadi dia mainnya di mana kan? di lapangan, Ya, lapangan bola. Itu nggak jawaban lo. Itu nggak jawaban lo. Mitra sejati pun bisa juga jadi main orang tua. Lapangan Tasbih? Apa? Lapangan Tasbih? Ya udah bisa juga. Makanya makanya jawab di lapangan stadion mana. Kan, aduh, aku nggak ngerti lah sama, host kayak gini tuh tak jalan. lancar gitu. Lancar. Jadi buat para bolpal, see you, bye. Nanti podcast berikutnya, oke ya. Kami juga ada di TikTok, di Instagram, di YouTube. Jangan lupa subscribe YouTube, follow akun sosmed kami semua, oke? Bye bye.